Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan belajar matematika. Salam dan bahagia anak-anak Indonesia. Kali ini kita masih membahas berkaitan dengan kecepatan. Namun, kita fokuskan ke cara menentukan waktu menyusul, ya. Cara menentukan waktu menyusul. Nah, ini pada kilometer berapa atau pada pukul berapa. Nah, di sini sudah disiapkan satu buah soal. Reza berangkat dari Cilacap menuju Bandung pada pukul 07.00 menggunakan sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Melalui jalan yang sama, Fatih berangkat dari Cilacap menuju Bandung pada pukul 07.30 menggunakan mobil dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Pada pukul berapa Fatih mampu menyusul Reza? Nah, sebelum kita kerjakan, kita telaah dulu soalnya. Nah, di sini kan ada dua orang yang berangkat dari Cilacap menuju ke Bandung. Reza menggunakan sepeda motor dengan kecepatan 60 km per jam, sedangkan Fatih menggunakan mobil dengan kecepatan 80 km. Tetapi di sini ya, Reza berangkat lebih dahulu, yaitu pukul 7.00, sedangkan Fatih pukul 07.30. Nah, berarti pada pukul 07.30 Fatih masih di titik 0, sedangkan Reza, nah, jarak Reza ini kan berarti sudah 30 menit ya. Di sini adalah 30 menit. Nah, kita hitung berarti setengah kali kecepatan. Kecepatannya 60. Nah, ini berarti 30 km. Nah, inilah selisih yang nanti akan dikejar oleh Reza. Selisih jaraknya. Jadi ketika Fatih itu mau berangkat, Reza itu sudah berangkat lebih dahulu, sudah mendahului di depan Fatih itu 30 km. Nah, ini jarak yang harus dikejar oleh Fatih. Nah, kemudian diketahui pula bahwa kecepatan Reza 60 dan kecepatan Fatih 80. Nah, jadi untuk menentukan waktu menyusul itu adalah jarak. Jarak tadi ya, jarak yang sudah ditempuh oleh Reza dibagi selisih kecepatan. Nah, begitu ya, dikurangi selisih kecepatan. Nah, di sini kan jelas terlihat kalau Fatih itu lebih cepat karena Fatih naik mobil, ya. Kecepatannya 80, sedangkan Reza hanya 60. Nah, sedangkan selisih jaraknya ini, maka nanti akan dibagi oleh selisih kecepatan. Jadi seperti ini ya. Jaraknya kita masukkan 30 km. Kemudian kecepatan Fatih 80 km dan kecepatan Reza 60 km per jam. Kita kurangi ya. Kita kurangi 80 dikurangi 20 sama dengan 20 ya. Ini selisihnya. Nah, kemudian kita bagi. Nah, ini kilometer habis, nolnya juga kita coret, tinggal jam berarti ini ya, satuannya tinggal jam, berarti sama dengan
3/4 atau 1,5 jam. Nah, kemudian di sini yang ditanyakan pada pukul berapa Fatih mampu menyusul Reza. Berarti 1,5 jam dari Fatih berangkat. Ya, ingat-ingat dari Fatih berangkat, jangan dari Reza. Ini hati-hati ya, karena ini Fatih kan menyusul Reza. Berarti Fatih harus ini tadi dihitung selisih 30 kilometernya itu kan ketika pukul 7.30 ya, bukan dari pukul 00. Maka dibagi ya, menambahkan jamnya juga dari 07.30. Berarti 07.30 ditambah 1,5 jam, yaitu jadi Fatih menyusul Reza pada pukul 07.30 ditambah 1,5 sama dengan 09.00. Bagaimana? Bisa dimengerti? Oke, kita ulangi lagi ya. Jadi, fokus kita adalah yang pertama itu ke selisih jarak. Nah, selisih jarak berarti kita hitung dulu ya. Yang pertama berangkat itu Reza. Selisih waktunya berapa? Ini 7, ini 7.30 menit. Berarti Reza sudah berkendara 30 menit. Maka di sini setengah jam kali 60 km per jam. Nah, berarti Reza sudah menempuh waktu 30 menit. Nah, ini berarti yang akan dikejar selisih jaraknya ini. Maka dibagi oleh selisih kecepatan. Nah, ini selisih kecepatannya 80 dan 60. Maka ketemunya adalah 30 dibagi 20, yaitu 1,5 jam. Nah, 1,5 jam dari Fatih berangkat dari pukul 7.30. Maka ketemunya pukul 9.00. Begitu ya. Mudah-mudahan paham. Kita coba ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua. Doni dan Dika tinggal di Surabaya. Mereka akan pergi ke Semarang. Doni berangkat pukul 6.40 dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Kemudian, pada pukul 07.00, Dika berangkat dengan kecepatan rata-rata 70 km per jam. Pada jarak berapa kilometer Dika mampu menyusul Doni? Nah, ini beda lagi dengan tadi ya. Yang di sini adalah jarak, pada jarak keberapa. Oke, sama kita, tapi kita tentukan dulu waktunya ya. Waktu si Dika ini menyusul si Doni. Nah, caranya hampir sama. Kita hitung dulu selisihnya, selisih jarak ya. Selisih jarak di sini ini kan 0640 dengan 07, berarti Doni itu 20 menit lebih dahulu. Berarti Doni pada waktu pukul 7.00 itu sudah pada jarak berapa? Nah, berarti 20/60 atau 2/6 kali kecepatan Doni. Kecepatan Doni 60, maka kalikan 60. Maka 2/6 kali 60 atau bisa ditulis 20/60 kali 60 atau sama dengan 20 km. Berarti ketika pukul 7, Doni itu sudah menempuh jarak 20 km. Nah, jarak 20 km inilah yang akan dikejar oleh Dika. Nah, kecepatan Dika 70, kecepatan Doni 60. Maka waktu susul, waktunya adalah jarak dibagi kecepatan Dika dikurangi kecepatan Doni. Nah, kecepatan Dika berapa? 70. Kecepatan Doninya 60. Berarti
20 km, ini 70 dikurangi 60 sama dengan 10 ya. Nah, tinggal dibagi 20 dibagi 10. Nah, ini sama sebenarnya ya. Ini coret, ini kilometer dibagi kilometer kan hilang, tinggal jam. Nah, ini coret juga, tinggal 2 bagi 1 sama dengan berarti 2 jam. Berarti 2 jam yang akan datang baru Doni bisa menyusul Dika. Tapi di sini pertanyaannya adalah pada jarak berapa? Nah, dihitung. Berarti setelah pukul 2 jam, sekarang ini 2 kali 70 berarti berapa? 2 kali 70 berarti pukul 9 ya. Ini mereka terkejar itu pada pukul 9. Jadi Dika dapat menyusul Doni pada jarak berapa? 140 kilometer ya, pada jarak 140. Kita bisa buktikan. Nah, ini kalau Doni, berarti kalau Doni berarti 2 jam 20 menit ya. 2 jam kalikan 60 berarti kan 120. 20 menitnya berarti kan sepertiga dari 60 20. Berarti kan sama dengan 140. Jadi pada jarak berapa mereka Dika menyusul Doni? Yaitu pada jarak 140 km. Begitu ya adik-adik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Seandainya masih bingung, silakan diulang lagi sampai paham. Demikian pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.